Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Salsabila, Anissa Eka Putri, Indri Puspa Miranda, Novianti, Waode Anissa Maharani, dan Wafa Nadia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi neuropsikologi. Neuropsikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan perilaku, dan melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku dengan fungsi otak yang terganggu. Sedangkan asesmen neuropsikologis adalah sebuah metode untuk menggambarkan fungsi otak berdasarkan pada performance pasien melalui tes-tes yang distandarisasi yang telah terbukti memiliki indikator akurat mengenai hubungan otak perilaku. Sebagai ilmu, neuropsikologi dianggap sebagai salah satu bagian dari biopsikologi. Bidang lain yang termasuk dalam biopsikologi antara lain psikologi faal, psikofisiologi, dan psikologi perbandingan. Neuropsikologi adalah interface neurologi dan neuroscience yang dipacu oleh kemajuan yang sangat pesat dalam penelitian, biokimia, ilmu faal, dan histologi susunan syaraf pusat. Neuropsikolog atau neurologi berasumsi bahwa perilaku manusia, kepribadiannya, proses psikopatologi, dan strategi kognitif diantarai oleh otak. Neuropsikologi klinis yang bertujuan mendeteksi dan mendiagnosis proses neuropatologi dan menjembatani gap antara dengan ilmu-ilmu perilaku. Neuropsikologi klinis melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan aspek kognitif, aspek psikologis, serta menentukan hubungannya dengan fungsi otak. Selanjutnya ada pendekatan dan interpretasi hubungan otak dan perilaku. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama, pendekatan lokalisasi, yaitu kerusakan pada bagian otak tertentu yang menimbulkan gangguan pada fungsi tertentu pula. Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip equipotential bahwa semua bagian otak ikut terlibat dalam suatu kerusakan, bukan hanya sebagian. Lalu yang kedua ada pendekatan lateralisasi, yaitu ada perbedaan yang mendasar antara fungsi otak kiri dan kanan. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang orang-orang left-handed dan right-handed menurut Suprapti pada tahun 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Indri Puspa Miranda. Selanjutnya ada anteseden atau penyebab gangguan otak organik. Terdapat 6 variabel. Yang pertama itu ada trauma. Di sini ada 3 istilah untuk trauma pada otak, yaitu geger otak, pendarahan otak, dan robek otak. Yang kedua itu ada vascular accidents, terjadi penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ketiga itu ada tumor. Gejala yang tampil terkadang terkesan ringan seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, tetapi akibatnya sangat fatal. Yang keempat itu ada penyakit degeneratif, penyakit yang menyebabkan terjadinya kemunduran, misalnya dementia jenis Alzheimer. Yang kelima ada defisiensi nutrisi, yaitu kekurangan gizi. Dan yang keenam ada keracunan yang dapat menyebabkan seseorang mengigau atau delirium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Eka Putri. Baik, selanjutnya adalah gangguan-gangguan neuropsikologi, yaitu ada depresi, skizofrenia, keterbatasan belajar, dan keterbatasan nonverbal. Yang pertama depresi, neuropsikologi telah tertarik pada depresi sejak tahun 1972, yaitu saat Gainotti mendokumentasikan dalam gaya sistematis bahwasanya jenis-jenis kerusakan otak yang berbeda-beda akan menghasilkan reaksi emosional yang berbeda-beda pula.
Pasien yang mengalami kerusakan pada bagian otak kanan akan sering menunjukkan reaksi yang cenderung ceria, tidak tepat, reaksi tidak pasti akan kerusakan mereka, perubahan dalam status, serta hospitalisasi. Klinoti juga menyebutkan hal tersebut sebagai reaksi euforik atau indifference. Reaksi tersebut sering diikuti oleh anosognosia, yaitu ketidaksiapan akan kekurangan. Begitu juga sebaliknya, pasien yang mengalami kerusakan pada bagian otak kiri sering menunjukkan apa yang Gianotti sebut sebagai reaksi katastrofik, di mana karakter reaksi ini ditandai oleh simptom dari depresi itu sendiri seperti selalu benak air mata dan penderitaan. Riset ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan seseorang bisa mengembangkan depresi berkorelasi tinggi dengan luka pada otak yang terletak pada bagian depan. Jika luka lebih dekat dengan bagian depan kiri otak, biasanya depresinya lebih parah. Saat orang depresi dibandingkan dengan orang yang tidak, hemisfer kiri dari orang yang non-depresi itu tidak seaktif hemisfer kanan orang yang depresi. Selanjutnya yaitu skizofrenia. Orang-orang dengan skizofrenia, mereka menunjukkan apa yang disebut dengan simptom negatif. Simptom negatif ini bisa berupa sikap yang datar, kurangnya inisiatif, kekurangan energi, antisosial atau absen dari kehidupan sosial, dan kurangnya spontanitas. Simptom yang sama ini dihadapi pada pasien-pasien tertentu dengan luka pada area prefrontal. Selanjutnya, gangguan dalam reasoning linier, pemikiran logis, dan bahasa terlihat dengan jelas dalam skizofrenia ini, serta konsisten dengan sejenis kerusakan pada area khusus dari hemisfer kiri. Namun, meskipun begitu, kita harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan, karena area prefrontal tergabung dengan rumit pada banyak bagian dari otak, dan kerusakan dan disfungsi di area lain bisa membuat area prefrontal menjadi tidak berfungsi. Lebih jauh lagi, studi biasanya dilakukan pada sampel kecil. Skizofrenia relatif langka pada populasi umum, pasien-pasien yang sulit dites, dan teknologinya sangat rumit serta mahal. Meskipun demikian, banyak peneliti percaya bahwa skizofrenia berhubungan dengan kerusakan atau disfungsi dari area prefrontal dan hemisfer kiri. Dari area prefrontal dari hemisfer kiri. Selanjutnya adalah keterbatasan belajar. Beberapa studi telah mengindikasikan bahwa disleksia atau ketidakmampuan membaca berkaitan dengan disfungsi dari hemisfer kiri. Anak-anak cenderung bergantung pada hemisfer kiri daripada kanan dalam proses membacanya. Disleksia ini berkorelasi dengan kekurangan dalam kemampuan berbahasa mereka. Struktur dari hemisfer kiri pada penderita disleksia itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dalam kasus lain, para peneliti telah menemukan bukti dari sel yang salah tempat yang disebut dengan ektopias pada hemisfer kiri. Ektopias tersebut terjadi pada saat perkembangan dari otak, saat sel berimigrasi ke tempat yang seharusnya dalam korteks. Kesalahtempatan ini bisa menimbulkan penundaan dalam perkembangan dan kekurangan dalam pemfungsian dari hemisfer kiri tadi. Ahli neuropsikologi klinis, anak-anak sering bisa membantu mengetahui kekurangan dalam hemisfer kiri pada anak-anak dengan kesulitan membaca. Mereka sering membantu program perbaikan untuk anak-anak tersebut dan berkonsultasi dengan guru dan para orang tua bagaimana bisa mendapatkan informasi akademik yang tepat. Selanjutnya adalah keterbatasan nonverbal. Keterbatasan nonverbal ini berupa keterbatasan belajar yang mengakibatkan kekurangan dalam kemampuan fisiospasial dan visuomotor, sebagaimana juga kemampuan-kemampuan lain yang bergantung pada hemisfer kanan. Sindrom ini pertama kali dijelaskan oleh Mike Lebus pada tahun 1975, tapi akhir-akhir ini riset neuropsikologi lebih mengutamakan dalam penggambaran gangguan ini dan mengkomunikasikan sebesar apa signifikansinya pada para guru dan profesional lain.
Dalam bukunya pada keterbatasan belajar nonverbal, Rowe pada tahun 1989 berpendapat bahwa kekurangan pada hemisfer kiri pada awal masa anak-anak bisa berpengaruh besar dalam perkembangan normal. Defisit tersebut menghalangi anak-anak untuk menggali lingkungan di sekitarnya, belajar konsekuensi dari tindakan, dan meraih pengalaman esensial dalam skill visuomotor. Wendy Heller dan kawan-kawan pada tahun 1991 telah mempelajari bayi yang mengalami pendarahan dalam otak yang disebabkan oleh perkembangan yang lambat pada sistem vaskular. Mereka menemukan bahwa bayi yang hemisfer kanannya sudah rusak tidak lebih menampakkan ekspresi wajahnya dan menunjukkan hubungan timbal balik yang lebih sedikit dalam interaksi mereka dengan ibunya daripada bayi yang menderita kerusakan hemisfer kiri pada otak dan bayi yang sehat. Sejak interaksi ibu dan bayi tersebut, mereka memprediksi bahwa kualitas dari kedekatan pada umur yang sedikit lebih tua dan sejak kualitas kedekatan itu memprediksi social adjustment pada masa anak-anak. Hasil ini menyatakan bahwa dalam tambahan pada keterbatasan motorik dan kognitif, abnormalitas dini dalam hubungan sosial menempatkan anak-anak yang menderita keterbatasan dalam belajar nonverbal pada resiko untuk kesulitan emosional pada hidupnya kelak. Kita masuk ke pembahasan teknik asesmen neuropsikologi. Seperti yang kita tahu, bahwa teknik asesmen adalah sebuah pendekatan yang dilakukan para ahli kepada pasien untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami kerusakan otak. Di PowerPoint menyinggung tentang tes Battery. Tes Battery merupakan salah satu teknik asesmen neuropsikologi. Misalnya gini, seorang ahli dapat melakukan serangkaian survei kesehatan kepada sekelompok individu yang didiagnosis dengan penyakit tertentu untuk menilai berbagai aspek penyakit bergantung pada tujuan pengujian. Tes individu dapat mengukur area yang sama atau berbeda, atau keduanya, dan dapat dinilai secara terpisah atau digabungkan menjadi satu skor. Kesimpulan dari neuropsikologi adalah neuropsikologi itu sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku seperti depresi, skizofrenia, keterbatasan belajar, dan keterbatasan nonverbal. Kita dapat mengetahui apakah klien atau pasien mengalami kerusakan otak dengan melakukan asesmen neuropsikologi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kata yang tidak dimengerti, mohon dimaklumkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.